Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. EM Taryana, STMT IPM, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Yang terhormat Bapak M. Riza Hidayat, STMT, selaku pembimbing utama. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya yang berjudul Sistem Sterilisasi pada Mesin Tetra Pak E3 dan Pengukuran Hidrogen Peroksida. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh, perkenalkan, nama saya Joni Mahardani dengan NIM 221811052 dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan waktu dan tempat pelaksanaan dari kerja praktek yaitu dilaksanakan di PT Ultra Jaya Industri dan waktu pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 1 Agustus hingga 30 Agustus tahun 2021. Pokok bahasan pada presentasi kali ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan umum perusahaan, bab 3 teori penunjang, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Kerja praktek lapangan ini dilatar belakangi oleh 1. Makanan dan minuman yang sehat dimulai dari proses produksi yang steril dan higienis, sehingga makanan dan minuman dapat dikonsumsi dengan aman. Oleh karena itu, produsen makanan dan minuman dituntut untuk menjaga keamanan, kehalalan, dan kualitas produk untuk tetap terjaga. Dan PT Ultra Jaya Milk Industry adalah produsen susu UHT atau Ultra High Temperature berskala internasional yang selalu menjaga mutu dan kualitas produk. Nomor 2. Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas produk, perusahaan tersebut, PT Ultra Jaya menggunakan mesin-mesin dengan kemampuan yang mumpuni untuk mengolah produknya. Nomor 3. Gangguan pada sterilisasi menyebabkan mesin berhenti saat produksi, hingga gangguan dapat diselesaikan. Salah satu penyebab dari gangguan saat sterilisasi adalah konsentrasi hidrogen peroksida yang tidak mencapai set point yang ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan input dari operator untuk melakukan pengukuran terhadap hidrogen peroksida yang digunakan pada sistem sterilisasi. Hal ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses sterilisasi. Maka dari latar belakang tersebut, penulis memilih judul mengenai sistem sterilisasi pada mesin Tetra Pak E3 dan pengukuran hidrogen peroksida. Tujuan dari kerja praktik ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sistem sterilisasi pada mesin Tetra Pak E3. Yang kedua, mengetahui proses sterilisasi pada mesin Tetra Pak E3. Yang ketiga, mengukur konsentrasi hidrogen peroksida saat tahap preparation atau production. Nah, untuk batasan masalahnya dari laporan ini adalah yang pertama, parameter hidrogen peroksida yang diobservasi hanya meliputi konsentrasi dan suhu. Yang kedua, melakukan pengukuran hidrogen peroksida dengan menggunakan monogram. Yang ketiga, pengukuran konsentrasi hidrogen peroksida hanya berpacu pada operasional manual book mesin Tetra Pak E3. Yang keempat, pengukuran hidrogen peroksida hanya dilakukan pada filling mesin Tetra Pak line 46. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2, yaitu tinjauan umum perusahaan. Dari sejarah PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company, bermula dari usaha keluarga yang dirintis dari sejak tahun 1960 oleh Bapak Ahmad Prawirawijaya. Pada tahun 1970, perseroan mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT atau Ultra High Temperature dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik atau aseptic packaging material. Pada tahun 1975, perseroan mulai memproduksi secara komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagang Ultramilk. Pada tahun 1990,
perseroan melakukan ekspansi usaha dengan memasuki bidang industri susu kental manis atau sweetened condensed milk, dan di tahun 1995 mulai memproduksi susu bubuk atau powder milk. Pada tahun 2008, perseroan telah menjual merek dagang Buah Vita dan GoGo kepada PT Unilever Indonesia. Bidang usaha PT Ultra Jaya Industri, yaitu kegiatan usaha utama adalah bidang industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Di kelompok minuman, memproduksi berbagai jenis minuman, seperti minuman susu cair, minuman teh, minuman untuk kesehatan, dan minuman tradisional. Perseroan memiliki mesin-mesin pengolahan untuk masing-masing jenis produk minuman tersebut. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan teknologi UHT atau Ultra High Temperature, yaitu proses pemanasan dengan suhu 140 derajat Celcius dalam waktu 3-4 detik. Dengan teknologi pengolahan UHT, maka produk-produk minuman itu menjadi steril karena seluruh bakteri-bakteri yang ada, baik bakteri yang menimbulkan penyakit maupun bakteri yang merusak minuman, menjadi terbunuh. Untuk produk-produk yang dihasilkan PT Ultra Jaya adalah seperti minuman UHT, susu cair, teh, minuman kesehatan seperti sari asem, minuman lainnya seperti sari kacang hijau, dan dalam produk makanan ada susu bubuk dan susu kental manis. Selanjutnya, visi, misi, dan moto perusahaan. Visi PT Ultra Jaya Milk Industry adalah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen, serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Misi PT Ultra Jaya Milk adalah menjalankan usaha dan dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan, yang dilakukan dengan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Moto PT Ultra Jaya Milk adalah murni dan sehat, serta nutrisi dari alam. Selanjutnya adalah struktur organisasi PT Ultra Jaya Milk Industri, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Nah, pada tanggal 30 Desember 2021, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah Tuan Supyandi Prawirawijaya sebagai Presiden Komisaris, Tuan Hendra Prawirawijaya sebagai Komisaris, Tuan Sony Devano sebagai Komisaris Independen, dan pada direksi, Tuan Sabana Prawirawijaya sebagai Presiden Direktur, Tuan Samudra Prawirawijaya sebagai Direktur, dan Jutianto Isnandar sebagai Direktur. Selanjutnya kita akan memasuki bab 3 atau teori penunjang. Yang pertama adalah pengolahan produk secara aseptik. Memproduksi kemasan aseptik berarti produk dikemas dengan steril packaging material dan lingkungan steril di mana pak diisi oleh produk. Nah, hal-hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan produk aseptik adalah yang pertama, produk aseptik komersil, yaitu produk yang terbebas dari mikroorganisme yang dapat berkembang biak. Yang kedua, aseptic transfer menuju filling machine. Yang ketiga, packaging material yang sudah steril atau terbebas dari mikroorganisme. Dan yang keempat, lingkungan yang steril di mana produk akan diisi oleh produk. Dan yang kelima adalah pak yang steril. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mesin Tetra Pak Estereoskopik.
Mesin Tetra Pak E3 Speed ini merupakan mesin filling dengan kecepatan hingga 24.000 pack per jam. Mesin ini memiliki keamanan pangan yang tinggi. Kondisi aseptik dipastikan dengan aliran udara steril dan konsentrasi hidrogen peroksida yang diperlukan untuk menjaga kondisi aseptik yang dikontrol sepenuhnya dengan loop yang tertutup. Dan bahan kemasan yang disterilkan baik di dalam maupun di luar peroxide bath dan lampu UV untuk menyelesaikan proses sterilisasinya. Untuk komponennya, komponen mesin Tetra Pak E3 Speed yang pertama ada superstructure bagian atas mesin yang merupakan lingkungan aseptik yang digunakan untuk mensterilkan packaging material dan membunuh bakteri yang mengkontaminasi produk. Pada bagian superstructure ini terdiri dari peroxide bath, drying chamber, dan forming unit. Yang kedua adalah automatic splashing unit. Bagian ini berfungsi untuk membuat kemasan yang terisi produk. Mesin membutuhkan pasokan packaging material yang dimuat ke dalam automatic splashing unit dengan memasangkan ke jalur yang disebut web path. Selain automatic splashing unit, strip aplikator juga digunakan untuk menempelkan strip ke salah satu tepi dari packaging material tersebut. Yang kedua adalah jaw system. Jaw system merupakan komponen utama dari filling mesin dengan drive unit jaw system yang menggerakkan semua komponen mesin lainnya. Pada bagian ini, packaging material cup akan dipotong dan dilakukan transversal seal hingga menjadi setengah jadi atau pre-shape. Yang nomor 4 adalah service unit yang berada di bagian atas mesin. Bagian ini berfungsi untuk tempat di mana utility system berada, seperti air, udara, dan nitrogen yang akan dialokasikan ke mesin. Di bagian service unit ini terdapat parameter untuk mengamati variabel dari utility system tersebut. Yang kelima adalah final folder. Bagian ini berfungsi untuk mengubah pak setengah jadi hingga menjadi keluar dari jaw system menjadi pak utuh. Dalam prosesnya, final folder menggunakan folding flap untuk menekan pak setengah jadi berdasarkan crease line dan menempelkannya dengan melelehkan plastik dari bagian terluar pack. Kemudian selanjutnya, proses sterilisasi. Nah, untuk proses sterilisasi ini, komponen-komponennya adalah satu, aseptic chamber yang di bagian atas. Yang kedua adalah air knife. Yang ketiga, packaging material. Kemudian ada peroxide bath. Nomor 5 adalah kompresor. Nomor 6, air superheater. Nomor 7 adalah package itu sendiri. Untuk prosesnya yaitu, air superheater akan memanaskan udara hingga menjadi udara steril. Kemudian, udara yang telah disterilkan dialirkan menuju aseptic chamber dan kemudian akan kembali ke kompresor. Kompresor adalah penggerak dalam sirkulasi ini dan menyerap udara dari aseptic chamber. Udara akan didinginkan di kompresor atau di dalam separate cooler dengan mencampurkannya dengan air. Hal ini akan membersihkan udara dari partikel dan residu peroksida. Kemudian, packaging material akan disterilkan dengan hidrogen peroksida di dalam peroxide bath selama 4-6 detik dengan suhu 82 derajat Celcius. Nah, hidrogen peroksida yang masih ikut terbawa packaging material akan dihilangkan dengan calender roller dan air knife. Nah, faktor penting dari sterilisasi adalah konsentrasi peroksida, suhu, dan waktu kontak. Kemudian, selanjutnya, peroxide system. Pada peroxide system ini mempunyai 6 komponen utama, yaitu 1, heating system, yang berguna untuk memanaskan peroksida. Nomor 2 ada water system, yang berguna untuk mendinginkan atau menurunkan suhu dari peroksida.
Nomor 3 ada peroxide bath, yaitu tempat di mana peroxide melakukan kontak dengan packaging material. Nomor 5 ada peroxide container atau tempat di mana supply dari peroxide berada. Nomor 6 ada spray tank, yaitu tangki sementara yang digunakan untuk supply saat pada proses spraying. Kemudian proses sterilisasi saat step preparasi. Nah, pada saat fase atau step sterilisasi, suplai udara akan diambil dari drying chamber oleh kompresor. Udara akan dibersihkan dari residu atau sisa peroksida oleh scrubber ini, dengan cara mencampur udara dengan air dan mengirimkannya ke kompresor. Air dari kompresor akan dialirkan menuju water separator. Udara yang mengandung residu peroksida akan dikondensasi dan dikirim ke dilution tank yang kemudian akan dibuang. Udara yang tersaring dari water separator dikirim menuju air superheater selama proses preparasi ini. Nah, udara dari air superheater menuju spray generator akan dikirim menuju aseptic chamber dan menuju B-valve, regulating valve, filling pipe, hingga menuju pack tube. Nah, pokok utama dalam proses heat sterilization adalah spray generator yang mencapai suhu 280 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, proses sterilisasi saat produksi. Pada saat proses produksi, aseptic valve akan membuka dan si valve akan bergerak ke atas. Kemudian regulating valve akan menjaga produk yang masuk ke filling pipe berdasarkan level produk yang dibaca oleh sensor di sini. Udara dari heat exchanger akan menuju air knife di sini yang memiliki suhu 160 derajat Celcius dan sebagian lagi akan menuju ke aseptic chamber melalui changeover valve. Nah, heat exchanger valve akan mengontrol aliran udara dari heat exchanger agar suhu di aseptic chamber tetap terjaga, yaitu 780 derajat Celcius. Peroxide akan berhenti dipanaskan karena suhu peroxide saat produksi akan dijaga oleh heating carpet pada bagian peroxide bath itu di sini. Untuk selanjutnya, refraktometer. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi peroksida. Alat ini bekerja dengan menggunakan prisma yang memiliki indeks bias yang jauh lebih besar daripada larutan peroksida yang diukur. Nah, untuk refraktometer yang digunakan adalah refraktometer digital, di mana nanti input dari konsentrasi peroksida akan dikirim ke panel operator sebagai output yang ditampilkan dengan panel operator. Selanjutnya, bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pengukuran konsentrasi hidrogen peroksida. Nah, konsentrasi hidrogen peroksida sangat penting dalam proses sterilisasi, baik saat produksi maupun preparasi. Oleh karena itu, pengukuran konsentrasi hidrogen peroksida harus dilakukan secara berkala agar mesin dapat berjalan dengan semestinya. Sedangkan alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Aerometer dengan termometer, 2. Gelas ukur 500 ml, tabung ukur 250 ml, penggaris, kaos tangan, dan kacamata. Untuk langkah kerja yang pertama adalah pengambilan peroksida dari peroxide tank. Sebelum melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan bahan kimia, kita diharuskan untuk memakai alat pelindung kerja atau APD yang berupa kaos tangan dan kacamata. Nah, kemudian selanjutnya, langkah yang pertama adalah dengan pengambilan peroksida dari peroxide tank dengan cara membuka valve seperti ini yang ditampung pada gelas ukur. Kemudian langkah kedua, peroksida dituangkan ke tabung ukur. Dan langkah ketiga adalah aerometer yang dimasukkan ke dalam tabung ukur.
Nah, pada langkah ketiga ini, kita akan membaca suhu dan juga berat jenis dari peroksid tersebut. Setelah terbaca, kemudian langkah keempat adalah nilai berat jenis dan suhu dihubungkan dengan penggaris. Seperti pada gambar ini, pada bagian kanan adalah tingkat temperatur peroksida, yang di sebelah kiri adalah berat jenis, dan dihubungkan dengan penggaris, maka akan diketahui dari konsentrasi peroksida tersebut. Kemudian selanjutnya, dari hasil pengukuran yang telah dilakukan saat step preparation, untuk pengukuran yang pertama didapatkan hasil berat jenis 1160 kg per liter, suhu 42 derajat Celcius, konsentrasi yang dilakukan secara manual yaitu 46%, sedangkan pada refraktometer 33. Kemudian pada percobaan kedua, berat jenis didapatkan 1130 kg per liter, suhu 42 derajat Celcius, konsentrasi dengan pengukuran manual 31%, dan konsentrasi dengan refraktometer adalah 31%. Untuk pengukuran yang ketiga, didapatkan hasil 1120 kg per liter dan dengan suhu 55 derajat Celcius, dan konsentrasi dengan pengukuran manual 33%, dan konsentrasi refraktometer 33%. Pada saat pengukuran saat step production didapatkan hasil saat pengukuran yang pertama, berat jenisnya adalah 1130 kg per liter dengan suhu 52 derajat Celcius dan konsentrasi dengan pengukuran manual 32% dan konsentrasi dengan pengukuran refraktometer 32%. Untuk pengukuran yang kedua didapatkan hasil berat jenis 1120 kg per liter, suhu 50 derajat Celcius, konsentrasi dengan pengukuran manual 34%, dan konsentrasi dengan refraktometer 34%. Sedangkan untuk pengukuran yang ketiga didapatkan hasil 1110 kg per liter, suhu 55 derajat Celcius, konsentrasi dengan pengukuran manual 35%, dan konsentrasi dengan refraktometer 34%. Untuk analisis data, nah pada tabel tersebut terdapat hasil pengukuran dan konsentrasi peroksida yaitu suhu dan berat jenis pada saat step preparation. Hasil pengukuran pertama yang dibaca oleh alat refraktometer menunjukkan konsentrasi peroksida sebesar 33% dan sebesar 46% untuk hasil pembacaan secara manual. Oleh karena tingkat konsentrasi yang tidak mencapai set point pada saat langkah preparation, maka tindakan yang harus dilakukan adalah dengan kalibrasi, yaitu dengan cara menguras tangki peroksida dan mengisi dengan peroksida yang baru. Nah, pada pembacaan yang kedua dan ketiga, hasil pengukuran peroksida baik secara manual dan dengan refraktometer telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh operasional maintenance book, yaitu antara 32% hingga 35%. Sedangkan pada hasil pengukuran saat production, semua telah sesuai dengan set point yang ditetapkan. Nah, pada saat step production ini, jika terjadi konsentrasi peroksida terjadi kesalahan atau tidak sesuai set point, maka mesin akan otomatis stop untuk produksi hingga masalah tersebut diselesaikan. Dalam hal ini yaitu kita melakukan kalibrasi tersebut. Untuk yang terakhir yaitu bab 5, hasil dan pembahasan. Nah, sedangkan kesimpulan dari kerja praktik ini didapatkan kesimpulan yang pertama adalah dengan melakukan kalibrasi, terbukti dapat mengembalikan kinerja refraktometer dalam membaca konsentrasi hidrogen peroksida secara akurat. Yang kedua adalah, setelah dilakukan kalibrasi,
didapatkan hasil pembacaan yang lebih akurat, yaitu dengan rata-rata 32,3%, dengan standar yang ditetapkan adalah 32 hingga 35%. Yang ketiga adalah operator harus melakukan pengukuran hidrogen peroksida secara manual jika hasil pengukuran berbeda dengan hasil pembacaan dengan alat refraktometer, maka harus dilakukan kalibrasi. Selanjutnya, saran poin yang pertama adalah selalu gunakan alat pelindung diri saat bekerja dengan bahan kimia. Yang kedua, pastikan saluran udara, air, dan peroksida tidak ada kebocoran. Yang ketiga, pastikan parameter steril sistem tidak terjadi penyimpangan. Nomor 4, bandingkan hasil pengukuran secara manual dengan pengukuran dengan refraktometer. Sampai di sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.